1 Yohanes 5, 6-13. 1 Yohanes 5, 6-13. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, tidak hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Karena ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya setuju menjadi satu. Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian tentang Allah lebih besar, karena inilah kesaksian Allah, yang bersaksi tentang putranya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia memiliki kesaksian di dalam dirinya sendiri. Barang siapa tidak percaya, Tuhan telah membuatnya menjadi pendusta, karena dia tidak percaya kesaksian yang diberikan Tuhan tentang anaknya. Dan kesaksiannya adalah ini, bahwa Allah telah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup ini ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Aku telah menulis semuanya ini kepada kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya kamu tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dan supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. 1 Yohanes 5, 6-13. Bukti mempercayai kesaksian Tuhan. Pertanyaan diskusi. Dalam memahami poin utama Yohanes, kata atau kata-kata apa yang sering digunakan dalam perikop ini? 1 Yohanes 5, 9. Bagaimana Anda tahu bahwa Allah bersaksi tentang anaknya? 1 Yohanes pukul 5, 10. Mengapa orang tidak dibenarkan menyebut kesaksian Tuhan sebagai kebohongan atas dasar bahwa dia tidak memberikan bukti yang cukup? 1 Yohanes pukul 5:11. Atas dasar apa Anda dapat mengatakan bahwa Anda yakin apakah Anda memiliki hidup yang kekal atau tidak? 1 Yohanes pukul 5:12. Apakah Anda akan menggolongkan pencapaian hidup kekal sebagai analog atau digital? Apakah hidup yang kekal hanya berarti bahwa Anda akan hidup selamanya? Atau adakah lebih dari itu? Apakah memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan keputusan yang harus dibuat orang Kristen setiap hari, atau apakah itu keputusan dalam hidup yang diikuti dengan kondisi permanen? Apa artinya memiliki kehidupan? Apakah ada undead yang berjalan di sekitar kita? 1 Yohanes 5,13 dari surat Yohanes. Apakah Anda menilai apakah Anda memiliki hidup yang kekal? Apakah surat Yohanes mengklarifikasi Injil untuk Anda? Komentar. 1 Yohanes 5, 6, 8. Roh, air dan darah. 1 Yohanes 5, 6, 8. Dialah yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia datang bukan hanya dengan air, tetapi juga dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Karena ada 3 yang bersaksi, roh, air, dan darah, dan ketiganya setuju. Ada 2 interpretasi dasar dari bagian ini. Entah Yohanes membela gagasan inkarnasi Yesus dalam daging manusia melawan bidat docetisme, atau dia menegaskan pelayanan Yesus. Ada 3 orang yang bersaksi. Roh, melalui mukjizat Yesus. Air, melalui baptisan atau inkarnasi Yesus, lahir di air. Darah, untuk kematian Yesus. Mengenai pelayanan Anda memiliki kesaksian berikut. Roh, dengan mukjizat sesuai dengan tulisan suci. Air, pada saat pembaptisannya, roh turun sesuai dengan firman yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis yang diucapkan Bapa. Darah, pada saat kematiannya tabir bait suci terkoyak orang mati dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Sejauh menyangkut sifat manusia Anda. Roh, dapat merujuk pada nubuatan Gabriel tentang kelahirannya atau nubuatan PL. Air, bisa jadi air di mana dia dilahirkan di dalam rahim Maria. Darahnya tercurah di kayu salib. Semua ini memberikan bukti bahwa dia datang dalam daging bertentangan dengan bidat docetis. Seperti yang saya katakan, tidak jelas yang John bicarakan, seperti yang Anda lihat, keduanya memiliki aplikasi di sini. 1 Yohanes 5, 9, 10 Kesaksian Tuhan. 1 Yohanes 5, 9, 10 Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih besar, karena itu adalah kesaksian Allah yang Ia berikan tentang anaknya. Setiap orang yang percaya kepada anak Allah memiliki kesaksian ini di dalam hatinya. Barang siapa tidak percaya kepada Tuhan, telah membuatnya menjadi pendusta,
karena dia tidak percaya pada kesaksian yang diberikan Tuhan tentang anaknya. Yesus mendapat dukungan baik kesaksian manusia maupun kesaksian Allah. Adapun kesaksian manusia, ada kesaksian Yohanes Pembaptis yang berkata tentang Yesus, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Yohanes pukul 1:29. Dan tentang kesaksian Allah, Yesus berkata, "Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Karena pekerjaan yang telah dikaruniakan Bapa kepadaku untuk diselesaikan, yang sedang aku lakukan, bersaksi bahwa dan Bapa sendiri yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Yohanes 5:36-37. Dia mengacu pada mukjizat-mukjizatnya, yaitu, seperti yang dia katakan, "Mukjizat-mukjizat yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku berbicara melalui aku." Yohanes pukul 10:25. Ada juga kesaksian tentang firman Bapa yang diucapkan dari surga pada saat pembaptisannya, yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Matius pukul 3:17. Peristiwa serupa terjadi pada perubahan rupanya. Mereka, seperti Muslim dan Yahudi hari ini, yang menyangkal Yesus sebagai anak Tuhan membuat Tuhan dalam Alkitab terlihat seperti pembohong. Dan seperti yang Yohanes katakan sebelumnya, siapakah pendusta selain dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. 1 Yohanes pukul 2:22. 1 Yohanes 5:11-13. Kehidupan anak. 1 Yohanes 5:11-13. Dan inilah kesaksiannya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Dia yang memiliki anak memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Hal-hal ini saya tuliskan kepada Anda yang percaya dalam nama anak Allah, agar Anda tahu bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. Hanya ada dua tipe orang di dunia ini, mereka yang memiliki anak dan mereka yang tidak. Jika Anda memiliki anak, Anda memiliki hidup yang kekal. Jika Anda tidak memiliki anak, Anda tidak memiliki hidup yang kekal. Surat 1 Yohanes adalah tentang menentukan apakah seseorang memiliki anak atau tidak, dan karena itu apakah ia memiliki hidup yang kekal atau tidak. Itu sebabnya dia menulis hal-hal ini. Naskah Yunani yang menjadi dasar KJV juga ada di akhir ayat 13, dan supaya kamu percaya dalam nama anak Allah. Sekarang, jika Anda tidak memiliki putra, bagaimana Anda mendapatkan putra? Anda hanya percaya padanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Dan Yesus berkata, "Sebab adalah kehendak Bapa-Ku, bahwa setiap orang yang memandang anak dan percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir." Yohanes pukul 6:40. Ini adalah kehendak Allah bagi Anda, karena Ia ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. 1 Timotius 2:4. Jadi mulailah bekerja. Pertama-tama kenalilah Yesus melalui Alkitab, karena iman timbul dari pendengaran akan berita itu, dan mintalah Yesus untuk mengajar Anda tentang dirinya seperti yang Ia katakan, "Inilah Aku. Aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, Aku akan masuk dan makan bersama dia, dan dia bersamaku." Wahyu pukul 2:30. Dalam Yohanes 5. 1 Yohanes 5:6 ini adalah Dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus, tidak hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5:7. Karena ada tiga yang bersaksi, 1 Yohanes 5:8. Roh, air, dan darah, dan ketiganya setuju. 1 Yohanes 5:9. Jika secara khas kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah lebih besar, karena inilah kesaksian Allah bahwa Dia telah bersaksi tentang putranya. 1 Yohanes pukul 5:10. Dia yang secara khas percaya kepada anak Allah secara khas memiliki kesaksian di dalam dirinya sendiri, dia yang tidak percaya secara khas kepada Tuhan telah membuatnya menjadi pendusta, karena dia tidak percaya pada kesaksian yang diberikan Tuhan tentang anaknya.
1 Yohanes pukul 5:11 Dan inilah kesaksiannya, bahwa Allah memberi kita hidup yang kekal dalam sekejap,